A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Permata Alam Permai ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Masailut Ta'lim dengan penjelasan dari Busyrul Karim dan Minhajul Qawim. Sakmangke terkait dengan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam wudu. Faslun utawi kiku ana fasal suwiji yukrohu dimakruhake. Dimakruhkan itu jelek meskipun tidak sampai derajat berdosa, apalagi termasuk tidak juga membatalkan wudu, tapi kategorinya jelek, makanya dimakruhkan. Dimakruhkan itu tidak disukai. Opo al israfu, israf berlebihan. Nopo-nopo niku kalau berlebihan selalu menjadi tidak baik. Nggih. Mencintai saja niku. Nggih. Mencintai saja niku nek cara Kanjeng Nabi nggih sing sedengan. Sebab bisa jadi orang yang kita cintai itu suatu ketika menjadi orang yang kita benci. Ahbib habibaka haunamma. Haunamma niku tidak berlebihan. Asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Cintai orang yang kamu cintai dengan sewajarnya saja, jangan berlebihan. Asa ayyakuna baghidoka, bisa jadi di kemudian hari yaumamma niku dia akan menjadi orang yang kamu benci. Supaya tidak terlalu sakit hati kalau berubah menjadi orang yang kita benci. Karena mencintainya itu sewajarnya. Makan minum nggih bahasa di Al-Qur'an juga begitu. Wakulu washrobu wala tusrifu. Tusrifu nggih israf niki. Makan boleh, minum boleh, silahkan, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Bahasa Nabi jangan berlebihan itu berhenti sebelum kenyang. Karena kenyang itu mulai masuk batas berlebih. Kenyang itu sudah mulai masuk batas berlebih, apalagi kekenyangan. Nah niku wong Jawa kewareken. Niku malah jelas israf. Meskipun itu makanan kita, dari harta milik kita, termasuk niki dimakruhkan israf fihi ing dalem wudu bisobbi kelawan disokake, kelawan model wudu sing disokno.
dituangkan. Beda kalau wudunya itu yang model dicelup, bil ghamsi itu. Wudunya itu dengan cara dicelup pakai bak mandi besar seperti masjid-masjid dahulu niku. Nah, itu ndak ada israf karena airnya tidak terbuang, masuk lagi ke dalam bak kolam besar itu. Itu walaupun 3 kali lebih tidak ada istilah israf. Tapi kalau diambil atau pakai keran, nah itu ada istilah israf. Berlebihan yang menjadikan makruh itu manakala airnya itu adalah air milik kita. Airnya itu adalah air pribadi milik kita. Adapun airnya itu kalau air masjid, air wakaf, atau air yang bukan milik kita, baik itu fasilitas umum atau milik orang lain, karena orang lain mengizinkan kepada kita itu tidak dalam batas berlebih-lebihan. Nek berlebihan niku kok metu gak ikhlas sih. Lho kok ngono sih carane nek gawe banyu. Nah niku walaupun milik orang lain dia tadinya mengizinkan, tapi kalau berlebihan muncul rasa tidak ikhlasnya itu. Apalagi sampai menjadikan orang lain itu kekurangan air karena kita terlalu banyak menggunakannya. Niku kalau milik orang lain niku haram, israf niku, termasuk nggone masjid terus berlebihan niku juga haram. Kalau sewajarnya nggih boleh, memang peruntukannya. Jadi makruh itu kalau milik kita sendiri. Kalau milik orang lain atau fasilitas umum bukan makruh lagi, haram. Karena nanti berdampak kepada tadi niku, tidak ikhlasnya orang niku. Yang tadinya orang itu ikhlas menjadikan dia berpahala, sekarang tidak ikhlas, dia tidak berpahala dan kita mengambil haknya orang lain. Karena berlebihan niku mengambil, termasuk milik fasilitas umum. Jadi makruh itu kalau bukan air yang dipersiapkan untuk umum. Istilahnya niku musabbal. Kalau musabbal fatahrumu, haram, mboten makruh lagi, israf itu. Termasuk makruh lagi wa takhlilul lihyatil kasati lil muhrimi, nyela-nyelani jenggot yang tebal tapi bagi orang yang ihram. Kalau bukan orang ihram nyela-nyelain itu kan kemarin hukumnya sunnah. Kalau jenggotnya tipis, nggih seperti kita ngenten iki wong Indonesia umume nggih, wonten wong Indonesia sing brewoke niku tebel niku enten. Ora sepakulon niku brewoke niku tebel. Walaupun wong Jawa. Yang tipis itu wajib. Air harus masuk sampai mengenai kulit ketika wudhu. Tapi kalau yang tebal, niku air tidak wajib masuk mengenai kulit karena pasti sulit, terhalang oleh bulu-bulu yang tebal niku, kados sarang tawon ngonten niku. Maka nyela-nyelainya itu sunnah, kecuali bagi orang yang ihram. Kalau orang yang ihram malah menjadi makruh. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan bulunya itu rontok. Di sela-selai ngenten sing rontok. Padahal orang ihram itu dia sebelum selesai itu ndak boleh potong rambut.
sebelum selesai pelaksanaan entah itu hajinya atau entah itu umrohnya, dia tidak boleh potong rambut atau merontokkan rambut dalam hal ini. Makanya dia tidak sengaja, tapi efeknya itu bisa menyebabkan rontok. Nah, sehingga tidak sengajanya itu yang menjadikan makruh. Kalau sengaja jabuti nggih malah haram. Termasuk lagi makruh adalah waziyadatu alas salasi. Jadi yang israf tadi berlebihan itu, misalnya yang harusnya cukup membasuh itu dengan satu cawuan, dheweke niki nggawe cebok sing gedhe utawa timba cilik ngoten niku. Payur lah ngoten niku israf tadi maksudnya begitu. Termasuk makruh menambah alas salasi ing atase 3 kali. Mengulangi 3 kali itu sunnah, tapi lebih dari 3 kali malah menjadi makruh. Justru kalau 2 atau 1 niku mboten makruh, asalkan sudah cukup. Sebab Kanjeng Nabi pernah wudhu itu membasuhnya sekali, wajah sekali, tangan sekali, kaki sekali ngoten niku. Pernah juga 2 kali, yang sering 3 kali. Lebih dari 3 kali niku malah menjadi makruh. Termasuk makruh lagi adalah wal isti'anatu, minta tolong bimayyaghsilu a'dha'ahu illa li udhrin. Minta tolong ketika wudu biman kelawan wong liya yaghsilu kang dijaluki mbasuh sapa wong a'dha'ahu ing anggota tubune wong illa li udhrin, kecuali karena udzur, sakit misalnya, atau kesulitan. Kesulitan. Biasanya minta tolong untuk menuangkan air. Kados di Madura itu wudunya itu seringkali pakai niki ten ngene desa-desane niku gawe kendi. Nah niku ada yang kita minta tolong kepada teman untuk memegang dan menuangkan kita yang lah niku ndak apa-apa. Tapi kalau sekalian iki sing goceki kendi sampean sing gosokno ya. Iki dek mek kari ngenten-ngenten tok. Sing siji menuangkan air, teman yang satunya suruh menggosokkan wajah iki, gosokno iki. Sing rata. Lah walaupun bahasanya itu minta tolong, wah aku njaluk tolong kok, tapi yang seperti itu makruh. Nek memaksa malah haram. Bayaranmu kata kekno lho nek gak gelem lho. Nah niku mengancam maksa malah haram. Minta tolong. Nah niku makruh. Karena niki terkait ibadah. Ibadah itu harusnya ada unsur tadarruk, tawadhu. Yang seperti itu malah menunjukkan kesombongan, kepongahan, berlawanan dengan ibadah. Pancen dikongkon rodok payah ibadah niku. Kepayahan itu supaya menundukkan keangkuhan kita, bukan malah minta yang wis sing gampang enak wis koyo raja.
Nah, niku ibadah tapi malah memposisikan seperti raja. Padahal ibadah itu maknanya ta'abbud, itu ngemawulo, menghambakan diri, bukan merajakan diri. Jadi bertolak belakang. Sampun. Niki sangat sedikit menyebutkan makruh, yang banyak niku ten ngene kitab Takriratus Sadidah. Niku makro niku sampai disebut 26. Nggih. Niki cuma 4. Faslun utawi iki kono fasal suwiji terkait syarat-syaratnya wudu. Syarat itu kewajiban yang tidak terkait dengan praktek. Kalau rukun atau fardu dalam wudu niku istilahnya fardu. Kalau dalam sholat istilahnya rukun, sama. Dalam sholat diistilahkan rukun itu karena satu dengan yang lain seperti satu bangunan, tidak dipisah. Tapi kalau wudu itu seperti bisa dipisah karena mualah itu tidak wajib. Wudu membasuh muka di rumah, lalu dilanjutkan membasuh kedua tangan di rumahnya tetangga. Oke. Lalu mengusap kepala di rumahnya tetangga masjid, baru membasuh kaki di masjid misalnya. Ngonten niku sah walaupun pindah tempat. Karena mualah itu kontinu, tidak ada jeda satu dengan berikutnya, itu tidak ada jeda yang lama, yang sekira air pada anggota tubuh itu kering niku kategori lama. Kalau masih basah berarti belum lama. Yang seperti itu wudunya sah meskipun niku meninggalkan kesunahan mualah. Nah, karena bisa berdiri sendiri niku walaupun dipisah, maka seperti fardun. Punya fardun itu bagian. Bagian-bagian wudu itu ada 6. Nah, seperti tersendiri, bagian wajah, bagian tangan, bagian kepala, bagian kaki. Tapi kalau sholat itu menggunakan istilah rukun. Rukun itu seperti satu bangunan, pondasi niku rukun. Rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraki, ya ngonten niku. Membentuk satu bangunan. Syarat itu sama dengan rukun, sama dengan fardu. Cuma bedanya kalau syarat itu tidak terkait dengan praktek, tidak termasuk dalam bagian-bagian tadi itu, di luarnya, baik sebelum maupun ketika, tapi di luar praktek. Yang kalau ditinggalkan efeknya sama dengan fardu atau rukun tadi, berdampak tidak sahnya wudu atau ibadah yang dimaksud, menyebabkan batal atau tidak sah bahasanya itu. Fasad karena tidak memenuhi syarat. Kalau batal itu melakukan hal-hal yang membatalkan. Niku masuk dalam kajian usul fikih, perbedaan batilun dengan fasidun. Syurutul wudu'i wal ghusli, syarat-syaratnya wudu dan mandi dibuat sama. Karena sama-sama menghilangkan hadas. Kecil besar niku ndak ada beda. Kecil besar itu hanya memandang cara menghilangkannya. Karena wudu itu sederhana, hanya perwakilan, maka disebut hadas kecil. Karena mandi itu harus membasuh sekujur tubuh,
Tidak bisa dilakukan di luar. Kalau wudhu bisa dilakukan di luar karena tidak perlu melepas baju. Nek mandi tidak bisa dikerjakan di luar, karena harus melepas baju. Kecuali gelem teles-telesan, gelem teles-telesan bisa saja. Sementara hadas yang dihilangkan itu sama nggih sekujur tubuh niki. Bukan hanya anggota-anggota tertentu. Kalau wudhu yang dibasuh wajah berarti perutnya masih hadas, mboten. Berarti punggungnya masih hadas, mboten. Ketika wudhu seluruh tubuh itu suci dari hadas. Suci dari hadas. Disebut kecil itu bukan karena hadasnya. Hadas sama saja, sama-sama kotor, sama-sama tidak boleh dibawa di dalam sholat. Kecil itu karena melihat cara mensucikan tadi itu. Besar itu karena melihat cara mensucikan. Malah kalau melihat yang diharamkan bukan dua, bukan kecil besar, tapi kecil, sedang, dan besar. Asghar, ausat, dan akbar. Kalau melihat yang diharamkan, misalnya dalam safina itu yang diharamkan kalau batal wudhu itu 4. Kalau junub, mimpi basah atau hubungan suami istri itu 6. Kalau haid atau nifas itu 10. Lah yang junub itu ausat, hadas ausat, hadas yang pertengahan dalam hal banyak sedikitnya sesuatu yang diharamkan. Junub itu yang diharamkan 6, tapi kalau haid yang diharamkan menjadi 10. Yaitu misalnya yang tidak ada di junub haram puasa. Orang junub tidak haram puasa. Hubungan suami istri malam hari terus tertidur bangun, tapi sudah niat pagi-pagi baru bangun. Sudah habis subuhnya dia baru bangun. Puasanya bisa berlanjut meskipun ketika itu dia dalam keadaan junub. Atau tidur siang hari mimpi basah, bukan karena dibuat-buat, bukan perbuatannya, tanpa sengaja mimpi basah, puasanya berjalan, tidak batal. Karena junub itu tidak menghalangi puasa. Beda dengan haid, tengah hari datang darah haid langsung batal, puasanya langsung batal, tidak boleh dilanjutkan, haram puasanya, malahan menjadi haram. Sehingga syaratnya wudhu dan mandi itu dibuat sama, karena sama-sama hadas, sama-sama menghilangkan dari hadas. Menghilangkan dengan wudhu itu karena terjadinya sering, sehingga menghilangkannya dengan cara yang dimudahkan. Sering itu berat, maka dimudahkan dengan wudhu yang ringan. Berat dikasih ringan menghilangkannya. Sementara junub apalagi haid itu terjadinya jarang, nifas apalagi terjadinya itu jarang, tidak seperti batal wudhu. Batal wudhu sehari bisa berkali-kali. Ngentut niku sedina iso ping 17. Sentuhan kulit, tidur, itu bisa berkali-kali. 4 itu ditambah berkali-kali, ditambah berkali-kali. Kalau diwajibkan mandi menghilangkannya sangat berat. Karena sering terjadi maka dikasih menghilangkan yang dengan cara yang ringan, wudhu. Tapi karena jarang yang hadas besar junub itu, maka menghilangkannya dengan cara yang berat. Jarang itu mudah, mandi itu berat, sehingga yang mudah dikasih berat, yang berat dikasih mudah. Niku agama. Agama itu mengajarkan keseimbangan, harmoni, sampai menjadi kaidah al-amru idza daqat tasa'a wa idza tasa'a daqa. Niku menjadi kaidah dalam fikih. Sesuatu perkara itu kalau sempit itu harus diperluas.
Kalau terlalu luas harus dipersempit, dikasih aturan. Wah, ini gak ono aturan nek ngene carane. Diatur. Diatur itu artinya dibatasi supaya tidak terlampau bebas tanpa aturan. Efeknya itu buruk. Sama juga kalau terlalu sempit itu efeknya buruk, maka harus dilonggarkan. Nah niku. Koyok katok kolor lah nggih. Katok kolor niku nek kerapeten gak enak, nek kelonggaran nggih melorot. Nah, ngepres sret, nah niku enak. Yang pertama syarat-syaratnya wudhu itu adalah al-islamu Islam. Artinya orang yang belum Islam lalu dia wudhu, maka ketika dia masuk Islam lalu mau sholat dia harus wudhu lagi. Oke. Enten mu'alaf mau masuk Islam, sebelum ikrar syahadat dia wudhu terlebih dahulu, karena mungkin sudah tahu tata caranya. Kata lho nggih, wong non muslim sing ngerti cara ibadah wong Islam niku kathah sangat. Karena non muslim kita itu hidup berdampingan dengan kita. Adzan mawon saged, non muslim dikongkon adzan niku lho iso. Nggih. Fatihah apal karena sering mendengar, interaksi. Saya punya teman itu Katolik. Niku tahun pinten niku nggih, sakniki anake wis masuk kuliah. Dulu waktu SD niku anake niku dikhitan. Terus ngundang tonggo-tonggo. Diadakan walimatul khitan. Jajal Katolik ngadakno walimatul khitan. Ada mauidho yang ngisi mauidho saya. Nggih. Dadi Katolik. Wih. Niku ngonten. Katolik belum masuk Islam, Pak. Nggih. Jadi mereka itu menganggap yang seperti itu hanya formalitas, hanya sosial kemasyarakatan saja. Banyak nih, malah mereka itu biasanya lisane niku koyo lisane wong Islam. Astagfirullahaladzim, ngoten niku biasa. Nggih, bukan orang Islam tapi astagfirullahaladzim. Ngoten. Besok ya insyaallah ngono. Insyaallah niku walaupun bukan orang Islam niku nggih bahasa insyaallah, karena selain Islam itu ndak punya, Pak. Kalimat-kalimat seperti itu ndak punya. Nggih. Masya Allah, kaget niku Masya Allah, ngoten niku biasa. Karena di ajaran di agama mereka itu ndak ada kalimat Islam niku kan komplit. Nggih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah niku. Nggih sing enten alhamdulillah niku diterjemah menjadi puji Tuhan. Cek ketok seje. Tapi seringkali mereka sendiri nggih alhamdulillah nggih. Ya alhamdulillah. Malah akrab dengan alhamdulillah daripada puji Tuhan. Walaupun maknanya juga sama nggih. Puji Tuhan ya alhamdulillah. Diterjemah ngoten mawon nggih. Masya Allah wong Jawa ngarani kuasane Allah ya, kuasane Allah. Ya sama saja. Kuasa Tuhan. Nek wong non muslim nek di Indonesia kan kuasa Tuhan. Itu mriki Masya Allah. Jadi harus Islam dulu. Kalau mau sholat berarti dia harus wudhu lagi. Dia harus wudhu lagi. Oke. Tahun 2012 niku enten mahasiswa Madagaskar. Setiap Rabu dan Ahad itu ke rumah saya. Dia itu mahasiswa S2 di UNER. Tinggalnya di mes UNER kampus C niku. Tiap Rabu sama Ahad niku ke rumah. Nang griya kula niku, nang Sepanjang niku. Niku dia mau masuk Islam. Saya tanya, mau masuk Islam dulu apa mau belajar Islam dulu? Kula niki soalnya modele tiange ngonten termasuk. Nggih. Sebagian ulama ndak boleh ngonten niku. Nggih.
dikengken mengislamkan dulu. Lalu dia minta belajar Islam dulu. Ngaji untuk apa? Saya mau masuk Islam. Mau masuk Islam dulu atau belajar Islam dulu? Niku ikut beasiswa pertukaran pelajar koyok ngonten niku dari Madagaskar. Nyundul oma, tingginya niku 2 meter lebih. Nyundul oma, pintu niku jeduk ngonten nggih. Tangan kula nek salaman niku koyok tangane arek bayi ngoten. Kowedhe. Sekarang tinggal di Jambangan mriku. Malah pernah jadi dosen Unusa Surabaya niku nggih. Niku cepet, belajarnya niku cepet. Doa-doa sholat niku sekali pertemuan hafal, Fatihah sekali pertemuan hafal, tahiyat akhir sekali pertemuan hafal, sampai kunut niku sekali pertemuan hafal. Oke, kulo nggak ada metode, uang nggak perlu isok moco, tapi sekali pertemuan dia hafal. Oke. Malah ngaji Iqra niku dheweke nggawa Iqra niku sekali pertemuan niku bisa 32 halaman. Karena lidahnya orang Madagaskar itu mirip dengan lidah Arab dan lidah Jawa. Memang di sana itu ada Jawa, ada komunitas Jawa dan komunitas Arab niku enten. Jadi nenek moyangku seorang pelaut niku nggih tekan Madagaskar mriko, Pak. Jadi banyak bahasa itu yang ada kemiripan. Nggih, bahasa niku. Niku kalau cerita ada kemungkinan orang itu sudah bisa wudhu sebelum dia masuk Islam. Gini niku wis iso sholat niku, wis kula wulangi. Nanti kemudian diskusi. Maksudnya nanti ketika dia sudah syahadat, dia langsung bisa praktek. Mboten sudah syahadat wudhu gak iso. Nah niku kok gelem ngaji napa mboten? Wis mari syahadat wudhu gak iso, sholat gak iso. Padahal ketika sudah syahadat dia harus wajib. Sholatnya niku menjadi wajib. Kalau ndak bisa berarti harus belajar. Lah belajar dalam kondisi terpaksa karena mau ada kewajiban sholat niku menjadi tidak nyaman. Nggih. Mulane kula tawari belajar dulu atau masuk Islam dulu tadi niku. Kula wis mbayangno iki engko nek syahadat wajib sholatnya itu karena belum belajar harus belajar. Wah ini sebentar lagi duhur saya mau sholat bagaimana caranya niku belajar nang sopo iki takon sopo lah niku akhirnya wah gak iso wis gak sholat lah padahal sudah syahadat ndak mau belajar ndak sholat. Niku nek enten sing lho kok gak dikongkon Islam sih lah sampean gelem tanggung jawab nek mari Islam terus sampean bimbing tata cara sholatnya setiap dia mau sholat sampai dia betul-betul bisa dilepaskan. Niku wong mikire kan simple ngoten. Yang kedua wat tamyizu lan tamyiz, sehingga wudunya orang yang belum Islam itu ndak sah. Kalau sudah syahadat mau sholat wudhu lagi karena wudhu sebelum syahadat tadi tidak dihitung. Niku kasusnya ngonten nggih. Kadang wong mikir lho lah apa dek disyaratno Islam. Mosok wong liyane Islam adek wudhu barang. Lho enten nggih koyok ngonten niku misalnya kasusnya itu. Yang kedua wat tamyizu lan tamyiz. Tamyiz niku tegas. Bisa membedakan. Oh ini yang wajib, ini yang membatalkan. Niku dia mengerti. Wudunya anak kecil yang sudah berusia 7 tahun. Biasanya tamyiz niku batasnya itu 7 tahun. Batas maksimal tamyiz nggih. Mulane Kanjeng Nabi ketika anaknya itu usia 7 tahun, bapak niku diperintahkan untuk
mendidik anak-anaknya untuk sholat, memerintahkan sholat. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat pada saat mereka usia 7 tahun. Karena anak usia 7 tahun itu tegas, sudah nangkap cara pengajaran. Coro sak mangke SD niku syaratnya 7 tahun. Niku tegas niku. Boleh juga diajarkan sebelum 7 tahun, boleh. Niku telat-telate mulangno niku 7 tahun. Karena nanti ada kemungkinan 2 tahun lagi anak itu memasuki usia paling cepatnya balik itu 9 tahun. Maka 2 tahun sebelumnya dia sudah dibiasakan dengan sholat, sehingga seandainya balik lebih cepat dia sudah punya modal dari orang tuanya, itu sudah tahu tata cara sholat yang benar, wudhu yang benar, yang membatalkan apa saja, seperti apa, dan dia sudah terbiasa menjalankan itu. Sehingga ketika dia sudah mukallaf, akil balik, sudah kena kewajiban sholat, dia sudah punya kebiasaan yang baik. Nah niku orang tua ten meriku. Kalau anak sudah balik, orang tua tidak pernah mengajarkan anaknya itu tata cara wudhu, sholat, sehingga anaknya tidak sholat. Gini ku wong tuane oleh bagian dosa. Karena itu dia meninggalkan kewajibannya. Tamyiz, sehingga wudhunya sah. Anak kecil usia 7 tahun sing wis tegas ngono. Sehingga kalau dia sholat nanti dengan tata cara sholat yang benar, karena sudah tamyiz, sudah diajarkan tadi, maka sholatnya juga sah, asalkan wis sunat. Kalau wudhunya sah, sholatnya sah, sudah sunat, seandainya diangkat menjadi imam oleh ibunya misalnya, dijadikan imam di rumah, ibunya dan saudari-saudari perempuannya itu menjadi makmum, maka jamaahnya itu menjadi sah meskipun anak ini belum balik, karena sudah tamyiz, itu sudah sah. Kalau belum tamyiz tidak sah. Balik itu hanya batas wajib, bukan batas sah. Balik itu batas dimulainya kewajiban, batas dimulainya sah itu tamyiz, wis teges. Wan naqau anil haidi wan nifasi. Wan naqau lan naqa, bersih, tidak ada darah, amma saking barang. Oh niki anil haidi langsung, anil haidi saking haid. Wan nifasi lan nifas, tidak ada haid, tidak ada nifas. Kalau haid nifas wudhu nggih mboten sah. Main-main niku, wong hadas besarnya belum selesai, hadas haidnya belum selesai, kecuali sudah selesai. Kecuali sudah selesai. Kalau wudhunya itu diniatkan untuk menghilangkan hadas. Kalau wudhunya itu diniatkan menghilangkan hadas. Kalau tidak, seperti orang yang junub, hubungan suami istri, terus dia itu hendak imbu, ngulangi malih, nambah tanduk, niku kan disunahkan wudhu. Lah wudhunya itu bukan wudhu menghilangkan hadas. Wudhunya itu ada yang mengatakan istilahnya itu tabarruk, untuk menguatkan lagi. Nek wis kena banyu niku kuat malih. Nah niku bukan dalam rangka menghilangkan hadas, karena junub, wong sik junub kok menghilangkan hadas. Sama juga ketika mandi junub itu disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu sebelum mandi. Lah disunahkan wudhu terlebih dulu itu juga tidak menghilangkan hadas.
Niku ngonten. Karena orang yang haid, orang yang masih haid atau masih nifas itu wudunya tidak sah. Karena dia masih junub, tidak bisa hilang, tabrakan. Oke. Masih nifas, masih haid, tabrakan tidak bisa hilang. Oke. Dihilangkan dengan wudu wong junub. Oke. Hadasnya masih ada. Termasuk syaratnya lagi wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, lan bersih saking sesuatu yamna'u kang mencegah wusulal ma'i ing sampainya air tumekane banyu ilal basyarati marang kulit. Jangan sampai di kulit kita itu ada sesuatu yang menghalangi air, cat, minyak, atau solasi misalnya, atau apa yang menempel yang kalau air itu kita basuhkan, kita usapkan, termasuk semir rambut sing sifatnya koyok cat rambut niku, menutupi atau melapisi rambut itu kalau junub, kalau wudu masih bisa dipilah nggih. Kalau wudu masih dipilah, yang disemir itu hanya bagian depan saja misalnya. Semir yang menghalangi, semir itu kan macam-macam nggih. Ada yang semir itu seperti kalau kulit itu ada yang kuku nggih, kuku niku ana sing koyok cat kuku, pitek ngoten niku nek wong biyen ngarani. Atau ada yang koyok pacar nggih, henna atau mahendi niku. Itu tidak menghalangi, yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau menghalangi kayak cat kuku niku ndak boleh karena air ndak bisa masuk. Tapi nek koyok pacar, mahendi, henna niku itu sifatnya air bisa meresap. Nggih. Sama seperti cat rambut. Itu kalau yang menutupi ndak boleh. Kalau wudu masih bisa. Kita usap yang bagian belakang, samping kanan, samping kiri masih bisa. Karena yang disemir pakai cat rambut yang sifatnya menutupi itu bagian depan misalnya. Iya. Biyen ten pondok niku kan biasa kopian. Ada cucunya Kiai As'ad Samsul Arifin niku. Rumahnya di Jember tapi cucunya ibu niku putrine. Niku rambutnya disemir. Nggih. Larene niku rada aneh. Setiap hari itu puasa. Puasa namanya Hafidul Qais. Nggih. Setiap hari niku puasa. Puasane niku cuma buka satu kali. Buka dan sahur niku satu kali. Nggih maghrib niku. Ya. Tapi dia punya fisik kuat nggih. Pernah ngajak saya niku sepeda ontelan niku saking Peloso Kediri ke Kediri kota. Nggih, niku keliling-keliling bisa 20 km. Pulang pergi bisa 40, ngontel Pak, mboten sepeda motor, ngontel. Saya mau tapi syaratnya kamu yang gonceng pulang, berangkat sampai pulang. Kula niat ngerjai panjenengan. Nggih. Niku dia mau. Dan mboten payah, Pak, mboten ngelak. Kula mampir nduk warung wonten kula gudha, dia ndak poso temenanan maksudnya. Kula kepingin ngerti mawon, poso temenanan. Iya. Terus setiap ketemu gang wonten, ini teman saya ini. Saya punya teman di sini, saya punya teman di sini. Suatu ketika kula paksa menggok, begitu nunjuk, saya punya teman di sini, kula kengken menggok. Kenal temenanan lho, kenal kapan arek iki? Wong nduk pondok niku kegiatane full, praine mek kemis tok. Nggih. Iso duwe kanca wado-wado ngenten iki. Wedok pisan kancane niku lho lari SMA. Nggih. Kapan kenali arek iki? Hafalannya istimewa nggih. Nek ngapalno niku cepet. Harus dihilangkan terlebih dahulu karena menghalangi air, berarti air tidak bisa masuk. Kalau air tidak bisa masuk, tidak bisa disebut membasuh, tidak bisa disebut mengusap karena terhalang.
Wal ilmu lan ngerti bifardiyatihi kelawan kefarduane wudu. Dia harus tahu kalau wudu itu wajib. Karena kalau dia tidak tahu wudu itu wajib, dia sangka wudu itu sunnah, maka suatu ketika dia tidak wudu. Oke. Maka mengerti wudu itu wajib itu menjadi syarat. Sebab wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dikerjakan tanpa ilmu, niki amal fardu wudu niku. Amal fardu harus tahu kalau itu fardu. Karena itu bagian dari syaratnya fardu, mengerti kalau itu fardu. Beda kalau sunnah. Kalau sunnah tidak perlu ada syarat mengerti itu sunnah. Tapi kalau fardu mengerti itu fardu. Karena setiap amal itu tidak sah tertolak kalau dia tidak ngelmoni. Nah, ngelmoni niku nggih mengerti. Yang terakhir pada pertemuan kali ini tasik separuh niki nggih. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Lan yento ora meyakini, ora nekotake sapa wong fardhan ing sijine fardu, misalnya membasuh wajah atau membasuh kedua kaki. Dia yakini sunnatan min furudi, saking piro-piro fardune wudu dia yakini sunnatan ing sunnah. Wong fardu kok diyakini sunnah. Mbasuh wajah iku sunnah, membasuh kedua kaki iku sunnah, padahal aslinya fardu. Ngonten niku malah menjadikan tidak sah. Sama, karena nanti akan besar kemungkinan kalau dia yakini sunnah dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Maka harus meyakini bahwa itu adalah fardu. Beda kalau sunnah diyakini fardu, tapi fardu diyakini sunnah membatalkan wudu, menjadikan wudu tidak sah. Tapi kalau sunnah diyakini fardu tidak masalah. Berkumur itu wajib. Ya apa sih wudu kok gak berkumur, memperlakukan sunnah seperti fardu. Niku tidak sampai menghilangkan atau merusak wudunya. Tapi kalau dibalik fardu diyakini sunnah merusak. Karena sunnah itu kalau dikerjakan terus menerus tidak masalah, bahkan dianggap wajib pun tidak masalah. Tapi kalau fardu dianggap sunnah berarti besar kemungkinan suatu ketika ditinggalkan atau malah sering ditinggalkan. Koyok kita niki kan karena sunnah tidak dikerjakan, koyok Senin Kemis ditinggalkan. Beda nek Ramadan dikerjakan karena fardu. Sunnah itu rawan ditinggalkan. Kita niki kan biasanya konten nggih, mengabaikan sunnah karena kita sudah terlanjur hafal dengan definisi sunnah yang salah kaprah, yaitu dikerjakan berpahala, ditinggalkan napa? Tidak apa-apa lah niku. Kena tidak apa-apa niku akhirnya lho kok gak dilakon niku tidak apa-apa ngoten. Harusnya niku dikerjakan sunnah, ditinggalkan rugi tidak dapat pahala. Kan tidak dapat pahala, tidak dapat pahala niku rugi. Wong dagang keliling sak desa, rong desa, telung desa, sak kecamatan tidak bawa hasil, gak oleh badi. Yo dagangannya woto. Gak sampai tekor, gak sampai hilang modal, tapi keliling gak oleh badi niku yo nganggepe rugi. Nggih, menganggapnya itu kok wis susah ngoten lho. Lah meninggalkan sunnah itu harus susah seperti itu karena tidak mendapatkan pahala niku susah. Seperti susahnya tidak mendapatkan keuntungan. Modal pokoknya ndak hilang, tapi wis susah. Apalagi modal pokoknya katut pisan, bangkrut namanya niku. Nah, niku definisinya harus kita refresh. Kalau ditinggalkan rugi lah. Wong niku nek kena rugi niku kan gak gelem ya. Rugi lho. Iya ta, ngoten. Wedi nek kena kata rugi niku wedi, tapi nek kena gak apa-apa iki. Wah, gak apa-apa ae. Langsung ngentengno.
Kena enggak apa-apa niku ngentengno. Nggih, sampun. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.